Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadila Kurniawati MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Keuangan Islam 2 serta semua teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Ainda Wijiastuti NIM 101 akan menjelaskan sedikit materi tentang transaksi yang dilarang dalam Islam, di antaranya riba, gharar, dan juga maisir. Langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu riba. Riba secara etimologi berarti aziyadah, yaitu artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad transaksi. Sedangkan menurut syarak, riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersamaan dengan mengakhirkan keduanya atau salah satunya. Dengan demikian, riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan. Selanjutnya, dasar hukum riba dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 130 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Dasar hukum yang kedua dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Selain itu, pelarangan riba juga diatur dalam hadis yang artinya dari Jabir Rasulullah melaknat riba dan mewakilkannya, penulisnya, dan yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu juga terdapat hadis dari Ubadah bin Al-Samit yang artinya, Ubadah berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, kecuali sama dalam timbangan atau takaran yang kontan. Barang siapa melebihkan salah satunya, ia termasuk dalam praktik riba." Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam 4 tahap. Tahap yang pertama, menolak anggapan bahwa riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau takarrub kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 160-161. Tahap yang ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 130. Dan tahap yang terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Riba terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, riba fadl, yaitu tukar-menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Yang kedua, riba yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterimanya barang tersebut. Yang ketiga adalah riba nasi'ah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Dan yang terakhir yaitu riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberikan hutang. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dalam penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, memberikan pengertian mengenai gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki,
tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Gharar memacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad. Materi yang selanjutnya yaitu gharar. Dasar hukum pelarangan gharar sendiri diatur dalam Al-Quran Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." Dasar hukum yang kedua dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." Selain itu, Abu Hurairah juga menjelaskan dalam hadis yang artinya Rasulullah melarang jual beli al-hasyah dan jual beli gharar. Dilihat dari peristiwanya, gharar dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jual beli barang yang belum ada atau ma'dum, seperti jual beli janin dari hewan ternak. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas atau maj'hu. Dan yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Materi selanjutnya mengenai maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Contohnya adalah perjudian. Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Al-maisir atau perjudian terlarang dalam syariat Islam dengan dasar Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Quran terdapat firman Allah yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, 'Mari aku bertaruh denganmu,' maka hendaklah dia bersedekah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, mungkin itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.